Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanovan Pramono, jurusan Sistem Informasi, mahasiswa STIMIK PPKIA Tarakanita Ramawati. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya buat dengan judul Analisa Kepuasan Penumpang Maskapai Susi Air menggunakan metode Important Performance Analysis dalam kurung IPA. Latar belakang, perkembangan pelayanan maskapai penerbangan semakin menjadi perhatian masyarakat luas. Dilihat dari ketatnya persaingan pelayanan, harga dan promosi yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Dua, baik buruknya suatu perusahaan tergantung dari pelayanan yang diberikan dalam memuaskan pelanggan pada kehidupan sehari-hari. Sekaligus perusahaan berupaya mampu menghadapi pasar yang semakin kompetitif saat beraktivitas. Maka bagi perusahaan yang memperhatikan lebih dalam mengenai pentingnya kepuasan penumpang, karena perusahaan mutlak tergantung dari perhatian terhadap penumpang dengan peningkatan pelayanan demi meningkatkan kepuasan yang diberikan maskapai Susi Air. Permasalahan pada penelitian ini adalah sulitnya mengukur tingkat kepuasan penumpang maskapai Susi Air di Bandara Juanda Tarakan dikarenakan penilaian hanya bersifat subjektif, belum memiliki sistem komputerisasi untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang dalam memperbaiki kualitas penumpang. Batasan masalah. Pertama, objek penelitian kepuasan penumpang maskapai Susi Air di Bandara Juanda Tarakan. Kedua, sampel data yang digunakan dari jumlah penumpang tahun 2020 sebanyak 100 penumpang. Tiga, kriteria yang digunakan dalam analisa kepuasan penumpang maskapai Susi Air terdiri dari reliability, assurance, empati, responsif, dan tangible. 4. Menghitung akurasi validitas. 5. Hasil perhitungan berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata nilai seluruh atributnya. 6. Hasil akhir dalam bentuk keterangan puas dan tidak puas berdasarkan rata-rata kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. 7. Menggunakan diagram Kartesius untuk keputusan atribut yang diprioritaskan dan dipertahankan. Penjelasan metode. Pertama, penggunaan metode Important Performance Analysis adalah dalam mengukur tingkat kepuasan pelayanan jasa yang masuk pada kuadran-kuadran pada peta Important Performance Metric. 2. Berikut merupakan rumus untuk menghitung tingkat kesesuaian. TKI sama dengan XI per YI kali 100% dengan keterangan TKI tingkat kesesuaian responden, XI skor rata-rata penilaian kinerja, YI skor rata-rata penilaian harapan. Untuk menghitung rata-rata tingkat persepsi, X sama dengan sigma XI per N dengan keterangan X sama dengan skor rata-rata tingkat pelaksanaan, Y skor rata-rata tingkat kepentingan, N jumlah responden. Untuk menghitung rata-rata tingkat harapan, Y sama dengan sigma YI per N dengan keterangan yang sama seperti tingkat persepsi. Uji validitas akan dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table untuk degree of freedom kurung DF sama dengan N kurang 2. Dalam hal ini adalah jumlah sampel dalam kurung N sama dengan 100, 100 kurang 2 sama dengan 98 dengan DF sama dengan 98 dan alpha 0,05 hasil perbandingan uji validitas apabila data yang diperoleh R hitung lebih dari hasil R table, maka data tersebut dinyatakan valid, yakni R table didapat 0,196 dan R hitung keinginan atribut pertama didapat 0,998. Untuk menghitung diagram Kartesius dibutuhkan rumus mencari X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan pada kepuasan konsumen dari sebuah faktor atribut X sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI per K dengan keterangan X rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja seluruh atribut, Y rata-rata dari rata-rata skor tingkat harapan seluruh atribut, K banyaknya atribut yang mempengaruhi. Untuk menghitung diagram Kartesius dibutuhkan rumus mencari Y adalah rata-rata pada tingkat kepentingan seluruh faktor atau atribut yang mempengaruhi tingkat konsumen. Y sama dengan sigma N I sama dengan 1 YI per K dengan keterangan yang sama seperti mencari
rumus X. Selanjutnya, diagram Kartesius. Diagram Kartesius dibagi menjadi 4 bagian untuk mengetahui tingkat dimensi. Yang pertama, dimensi prioritas utama, dan kedua, dimensi pertahankan prestasi. Dan yang ketiga, dimensi prioritas rendah, dan yang keempat, dimensi berlebihan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video yang telah saya buat mengenai maskapai Susi Air. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Di form login ini pertama-tama kita akan menginputkan username dengan nama admin dan password dengan nama admin, lalu kita klik tombol login. Di menu utama ini terdapat menu input data, menu metode, dan keluar. Kita klik input data. Di dalam input data terdapat menu data atribut, menu isi kuesioner, dan menu uji validitas. Lalu kita klik data atribut. Di dalam form atribut terdapat kode untuk pertanyaan, misal 002. Lalu kita tekan enter, pertanyaan akan muncul sebagai berikut. Lalu kita masuk ke menu isi kuesioner. Di dalam form isi kuesioner terdapat kode responden, nama, alamat, pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Misal kita cari R001. Lalu kita klik enter, akan muncul nama Indah Permata, alamat Karanganyar, pekerjaan PNS, usia 27, jenis kelamin wanita. Di dimensi bukti fisik, untuk pertanyaan pertama, ruang kabin pesawat selalu rapi dan bersih dengan kepuasan puas dengan bobot 4 dan kepentingan puas dengan bobot 4. Lalu kita masuk di menu uji validitas. Untuk masuk di form menu uji validitas, kita akan klik tombol hitung untuk mencari derajat kenyataan tiap atribut. Misal kita mencari atribut A2, lalu kita klik untuk button A2. Selanjutnya kita akan klik untuk nilai uji validitasnya. Di sini terdapat nama-nama atribut atau kode atribut yang terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut. Dan untuk menguji validitas kenyataannya dengan keterangan valid. Dan lalu kita klik untuk validitas harapan. Terdapat kode pertanyaan sebagai berikut dengan nilai seperti berikut ini, dan lalu muncul uji validitas kuesioner harapan. Selanjutnya kita masuk di menu metode. Di dalam form data rekap ini terdapat data penyelesaian responden persepsi dan data penyelesaian responden kenyataan. Lalu kita klik gambar rekap, akan muncul nilai-nilai keseluruhan sebagai berikut ini. Selanjutnya kita next. Kita masuk di form persepsi. Di dalam form persepsi ini terdapat perhitungan tingkat kesesuaian persepsi dari jumlah
keseluruhan responden untuk pertanyaan pertama sampai 20. Lalu kita klik untuk hitung jumlah keseluruhannya. Dan lalu kita klik untuk hitung rata-rata keseluruhan tiap atributnya. Selanjutnya, untuk menghitung tingkat kenyataan. Di form kenyataan ini perhitungan tingkat kesesuaian kenyataan. Terdapat hitung jumlah dan hitung rata-rata sebagai contoh berikut ini. Kita akan menghitung jumlah keseluruhan tiap responden yang telah saya inputkan dan rata-rata sebagai berikut ini. Lalu kita masuk ke hasil akhir. Di dalam form hasil akhir ini terdapat proses hasil perhitungan. Untuk kode atribut A001 dengan tingkat persepsi, tingkat kenyataan, tingkat kesesuaian, persen, rata-rata persepsi, dan rata-rata kenyataan. Kita pertama-tama klik tampil untuk menampilkan nilai tingkat persepsi dan tingkat kenyataan. Dan selanjutnya kita akan klik tingkat kesesuaian untuk menampilkan tingkat hasil kesesuaian dari tingkat persepsi dan tingkat kenyataan. Dan muncul nilai persen. Selanjutnya kita akan masuk dari nilai rata-rata kenyataan dan persepsi. Selanjutnya kita klik tombol rata-rata persepsi, akan muncul nilai sebagai berikut ini. Dan untuk masuk rata-rata tingkat kenyataan, kita klik tombol rata-rata kenyataan ini. Lalu hasil keseluruhan rata-rata kita lalu klik untuk hasil akhirnya. Akan muncul sebagai nilai berikut ini serta nilai akhir dengan kesimpulan puas. Selanjutnya untuk diagram masih proses. Dan sekian, terima kasih atas demo program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.